VOA This Morning. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam VOA This Morning. Saya Madioni di Studio 17 VOA di Washington DC, ditemani teknisi Nick Ivanov dan produser Jimmy Manan. Hari ini Selasa 4 Maret 2025, bagi yang menjalankan Ramadan, semoga puasa berjalan lancar. Nah, bicara soal Ramadan, Presiden Trump pada beberapa jam yang lalu menyampaikan pesan hangat pada bulan suci Ramadan kepada umat Muslim di seluruh dunia dan di Amerika. Trump juga mengatakan ketika jutaan warga Muslim Amerika memulai ibadah Ramadan, pemerintahannya berkomitmen untuk menegakkan kebebasan beragama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari cara hidup warga Amerika. Nah pendengar, pagi ini VOA This Morning akan menurunkan berita-berita utama seperti Trump yang siap menyampaikan pidato di Kongres. Saya mencari kedamaian. Kami tidak ingin terlibat dalam perang 10 tahun dan bermain-main. Kami menginginkan perdamaian. Dan tentang Prabowo yang akan menggelontorkan 1-2 triliun per bulan untuk MBG. Diperkirakan Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai 1-2 triliun satu bulan. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti dulu berita dunia bersama Eva Masrieva. Selamat pagi pendengar, saya awali headline news pagi ini dengan sebuah breaking news. Perdana Presiden Amerika, Donald Trump pada hari Senin mengatakan tarif 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada akan dimulai pada hari Selasa 4 Maret. Hal ini memicu kekhawatiran baru akan perang dagang Amerika-Tiongkok. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. Besok tarif 25% untuk Kanada dan 25% untuk Meksiko akan mulai diberlakukan. Dan Trump mengatakan dia juga akan menambahkan tarif 10% lagi untuk barang-barang dari Tiongkok di atas 10% yang telah diberlakukan bulan lalu. Trump mengatakan tarif baru ini akan memaksa kedua negara tetangga Amerika untuk meningkatkan perlawanan mereka terhadap perdagangan fentanyl ke Amerika. Trump telah menangguhkan pemberlakuan tarif baru itu selama 1 bulan pada Februari lalu karena kedua negara menjanjikan konsesi. Namun Trump pada hari Senin ini mengatakan tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk Meksiko atau Kanada untuk menghindari tarif baru yang tajam. Pasar Amerika langsung bergerak turun tajam setelah pernyataan Trump itu. Dan perkembangan lainnya, Tiongkok mulai minggu ini akan melangsungkan pertemuan politik terbesarnya tahun ini seiring dengan ancaman tarif tambahan dari Amerika. Para pemimpin di Beijing berusaha mengatasi apa yang disebut oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping sebagai tantangan ekonomi yang kompleks dan beraneka ragam. Ribuan elit dan anggota parlemen Tiongkok mulai hari Selasa akan mulai berkumpul di ibu kota Tiongkok untuk Liang Hui yang akan menetapkan atau mendiskusikan berbagai agenda kebijakan tahun 2025. Pertemuan ini dihadiri berbagai perwakilan mulai dari kalangan bisnis dan akademisi hingga mereka yang berada dalam pemerintahan atau partai akan dikenal sebagai Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok dan disusul sehari kemudian dengan Kongres Rakyat Nasional atau NPC yang akan memulai sesi legislatif tahunan. Perdana Menteri Li Keqiang akan menyampaikan laporan kerja pemerintah yang sangat dinantikan dalam pembukaan pertemuan NPC itu. Pihak berwenang federal di Los Angeles mengatakan telah menangkap para pemimpin organisasi perdagangan manusia yang bertanggung jawab membawa lebih dari 20,000 imigran Guatemala yang tidak berdokumen ke Amerika. I'm here to announce an indictment charging 4 defendants with operating one of the largest human smuggling rings in the nation. Pelaksana tugas jaksa Amerika di Los Angeles, Joe McNally, mengatakan pelanggaran yang dituduhkan dalam dakwaan menunjukkan bahwa kelompok kriminal ini telah bertindak dengan mengabaikan hukum imigrasi negara dan tidak memperdulikan imigran yang mereka selundupkan. Mereka telah menyandra orang-orang yang diselundupkan selama berbulan-bulan, mengancam mereka dan anggota keluarga mereka dengan kekerasan, termasuk anak-anak. Eduardo Domingo Renoch Matul alias LJV dan Turco, juga Cristobal Mejachat, ditangkap dan telah didakwa minggu lalu. Kita beralih ke New York. Pihak berwenang di New York pada Senin mengumumkan bahwa pemecatan telah dimulai sebagai akibat dari pemogokan liar yang telah mengguncang sistem penjara di negara bagian itu selama 2 minggu. Gubernur Kathy Hochul minggu lalu telah mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri pemogokan setelah berhari-hari melakukan perundingan mediasi. Ada sejumlah orang yang telah kembali bekerja pada hari Minggu dan Senin, tapi lainnya tidak melakukan hal itu. Yesterday, we began termination of corrections officers. Today,
We will be terminating health insurance. Komisioner Divisi Keamanan Dalam Negeri dan Layanan Darurat Negara bagian New York, Jackie Bray, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa akibat tindakan tidak masuk kerja itu, kemarin kami telah mulai melakukan PHK para petugas lembaga pemasyarakatan. Kami juga akan menghentikan asuransi kesehatan bagi petugas pemasyarakatan yang telah mangkir dan juga tanggungan mereka. Bray mengatakan ada kurang dari 10 petugas lapas yang akan di-PHK, tapi jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat. Pendengar, kericuhan tak terhindarkan di Parlemen Israel pada Senin ketika anggota keluarga korban yang tewas dalam serangan Hamas 7 Oktober 2023 yang awalnya dilarang menghadiri sesi parlemen tentang penyelidikan resmi negara memasuki ruang sidang. Para penjaga awalnya melarang anggota keluarga yang berduka itu untuk memasuki area observasi di aula utama Knesset. Namun beberapa anggota keluarga meratapi nasib mereka, rasa frustasi dan duka ketika kelompok-kelompok itu saling berteriak dan mulai saling dorong di lorong-lorong Knesset. Seorang laki-laki yang putranya tewas dalam serangan itu jatuh pingsan dan membutuhkan perawatan medis. Juru bicara Knesset mengatakan terlalu banyak orang yang mencoba memasuki kawasan pengamatan, meskipun akhirnya keluarga-keluarga itu diizinkan masuk ke galeri pengamat. Presiden Amerika Donald Trump hari Senin mengawali pesan Ramadan dengan menyampaikan salam hangat untuk bulan suci, waktu yang suci untuk berpuasa, berdoa, dan berkumpul bersama, ujarnya. Secara khusus, Trump menegaskan kembali komitmen pemerintahnya untuk menegakkan kebebasan beragama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari cara hidup warga Amerika. Pendengar, kebutuhan untuk mengakhiri perang di Ukraina dan Timur Tengah, keputusan Amerika untuk memberlakukan tarif terhadap negara lain, dan perampingan pemerintahan federal Amerika adalah beberapa topik yang diperkirakan akan disoroti oleh Presiden Donald Trump ketika ia menyampaikan pidato pertama masa jabatan yang kedua kepada Kongres pekan ini. Reporter VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan, selengkapnya disampaikan Ari Budiman. Seperti yang dilakukan pada tahun 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan berpidato di sidang gabungan Kongres pada hari Selasa. Perang Rusia-Ukraina diperkirakan akan menonjol dalam pidato Trump dalam konteks upaya pemerintahannya untuk memediasi negosiasi perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war. Saya mencari kedamaian. Kami tidak ingin terlibat dalam perang 10 tahun dan bermain-main. Kami menginginkan perdamaian. Pemimpin Amerika Serikat itu kemungkinan juga memberikan informasi terbaru kepada Kongres mengenai pendiriannya soal perang Israel-Hamas dan masa depan Gaza. Selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada tanggal 4 Februari, Trump menyarankan Amerika Serikat mengubah Gaza menjadi Riviera di Timur Tengah. The United States owning that piece of land. Amerika Serikat memiliki lahan tersebut, mengembangkan dan menciptakan ribuan pekerjaan. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Selama pidatonya di gedung Kongres, para analis juga memperkirakan Trump akan berbicara tentang alasan di balik Amerika Serikat mengenakan tarif terhadap negara-negara lain. Shannon Bow O'Brien, analis pemerintahan di Universitas Texas di Austin, mengatakan, I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs, it's going to... Saya percaya dengan pandangannya. Dia percaya bahwa jika dia mengenakan tarif, hal itu akan menyebabkan kenaikan harga yang menyebabkan produsen harus kembali ke Amerika Serikat untuk menghindari tarif tersebut. Trump diperkirakan juga akan membantah beberapa kritik yang diterima pemerintahannya mengenai kecepatan dan cakupan upayanya untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi penipuan dan pemborosan, dan memangkas jumlah angkatan kerja federal. Kembali O'Brien mengatakan, I think he's going to talk about it as a cost-saving measure. I believe he's going to talk about how... Saya pikir dia akan membicarakannya sebagai langkah penghematan biaya. Saya yakin dia akan berbicara tentang betapa hebatnya hal itu. Analis O'Brien berpendapat bahwa orang Amerika mungkin akan mengikuti pernyataan Senator Slotkin dan pidato lengkap Trump, terutama di web stream atau platform media sosial pada Selasa malam, atau membaca apa yang menjadi sorotan Trump dan Slotkin pada hari berikutnya. Arif Budiman, VOA Washington.
Para pemimpin Eropa bertemu di London hari Minggu untuk membahas perang Ukraina-Rusia. Presiden Ukraina mendapat sambutan hangat beberapa hari setelah diminta meninggalkan Gedung Putih, menyusul perdebatan sengitnya dengan Presiden Donald Trump. Wartawan VOA Aras Arabasadi melaporkan, berikut selengkapnya. Para pemimpin dunia berkumpul di London hari Minggu untuk menghadiri pertemuan puncak guna membahas masa depan perang Ukraina dengan Rusia. 3 tahun setelah konflik berdarah tersebut, para pemimpin dalam sebuah diskusi di meja bundar mengatakan kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bahwa ia akan memperoleh dukungan mereka. Presiden Ukraina berada di Amerika untuk menandatangani kesepakatan mineral tanah jarang dengan Amerika, tetapi semuanya berubah di depan kamera wartawan berita. You're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. Tapi Anda harus mencapai kesepakatan atau kami, Amerika Serikat, akan keluar. Dan jika kami keluar, Anda harus bertarung habis-habisan. Saya rasa ini tidak akan berjalan dengan baik, tapi Anda akan bertarung habis-habisan. Tapi Anda tidak punya peluang menang. Tapi begitu kita menandatangani kesepakatan itu, Anda berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Tapi Anda bersikap tidak berterima kasih, dan itu bukan hal yang baik. Diplomat tertinggi Trump mengulangi posisi presiden pada hari Minggu bahwa Zelensky menempuh resiko perang dunia ketiga dengan terus berperang. Ia menambahkan, mengakhiri perang ini adalah melalui mediasi dan bukan di medan perang. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio dalam acara This Week di televisi ABC seperti dimuat oleh platform media sosial X mengatakan, I'm saying it's 0% likely if we don't get them to a negotiating table. And the sooner everyone grows up around here and figures out that this is a bad war. Saya katakan bahwa kemungkinannya 0% jika kita tidak membawa mereka ke meja perundingan. Dan semakin cepat semua orang di sini mengerti dan mengetahui bahwa ini adalah perang buruk yang mengarah ke arah yang buruk dengan kematian dan kehancuran, serta segala jenis bahaya di sekitarnya, dan bisa berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Semakin cepat orang menyadari hal itu, saya kira semakin banyak kemajuan yang bisa kita capai. Sementara itu, para tentara Ukraina yang terluka parah dan bagian tubuhnya diamputasi kembali ke medan tempur. Mereka bergabung dengan apa yang oleh Zelensky digambarkan sebagai 380.000 warga Ukraina yang terluka dalam perang. Para anggota Partai Demokrat di Kongres Amerika mengatakan bahwa ini waktu yang salah untuk mencampakkan sekutu. Senator Partai Demokrat Amy Klobuchar berbicara pada hari Minggu di acara This Week televisi ABC dan diposting oleh X. The soldiers that I just saw last weekend from Ukraine who were getting medical help with hook arms trying to stand up for the Ukrainian. Para tentara yang baru saja saya lihat akhir pekan lalu dari Ukraina yang memperoleh bantuan medis dengan lengan palsu berpengait dan mencoba berdiri untuk menghormati lagu kebangsaan Ukraina dengan satu kaki. Ini bukan saatnya kita meremehkan para prajurit Ukraina yang berani ini. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Ukraina yang terluka, demikian juga seruan untuk melakukan pembicaraan damai. Bagi tentara Ukraina yang sebagian terluka parah dan masih berada di garis depan, kesepakatan damai mungkin tidak akan segera terselenggara. Saya Madioni, VOA. Mulai Maret 2025, program Makan Bergizi Gratis atau MBG bakal menelan biaya hingga 1 triliun hingga 2 triliun rupiah per bulan. Pengamat menilai pemerintah hanya fokus kepada kuantitas, bukan kualitas dalam menjalankan program ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memproyeksikan pada Maret 2025 program MBG akan menelan biaya yang sangat fantastis, yakni 1 triliun rupiah hingga 2 triliun rupiah per bulan. Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai 1-2 triliun satu bulan. Peningkatan anggaran ini katanya dilakukan untuk mengakselerasi cakupan penerima manfaat yang ditargetkan oleh pemerintah sehingga dapat menjangkau 82,9 juta pada akhir tahun ini. Rapat koordinasi yang dilakukan hari ini dengan berbagai kementerian lembaga katanya adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu, termasuk kesiapan bahan baku yang jumlahnya akan meningkat cukup signifikan. Dengan banyaknya pihak yang akan bekerja sama dalam program unggulan Presiden Prabowo ini, diperlukan sebuah aturan agar koordinasi berjalan lancar. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dengan anggaran 1 triliun rupiah hingga 2 triliun rupiah diperkirakan akan ada
ada 3 juta anak yang tersentuh program MBG. Untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih kan 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami 25 triliun per bulan. Anggaran 25 triliun rupiah per bulan itu, kata Dadan, diproyeksikan akan dimulai pada September mendatang. Dadan mengungkapkan berbagai permasalahan yang muncul selama 2 bulan pelaksanaan program MBG, termasuk makanan yang masih mentah dan insiden siswa yang keracunan disebabkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum terbiasa memasak dalam jumlah besar. Dengan berbagai masalah yang ada, Dadan tetap mengklaim selama 2 bulan berjalannya program ini berjalan dengan baik. Ekonom Celios Galaude Muhammad menyayangkan pemerintah tetap menggelontorkan anggaran untuk semua anak di Indonesia dalam program MBG tersebut. Berdasarkan laporan Celios sebelumnya, kata Galau, telah disebutkan adanya potensi ketidaktepatan sasaran dalam program ini. 1-2T itu kan berarti dengan skema yang awal, belum berubah. Padahal kita sudah punya kajian jauh-jauh hari yang menilai adanya potensi kebocoran, potensi inefisiensi anggaran. Itu yang mungkin dari pemerintah tidak punya mitigasi dan belum mengeluarkan statement dan juga kajian yang lebih mendalam ya mengenai mitigasi risiko terkait dengan potensi inefisiensi itu. Ia menilai pemerintah hanya mengejar kuantitas atau target, terutama dari sisi jumlah penerima manfaat. Hal ini katanya sangat disayangkan karena pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kualitas makanan atau gizi yang diberikan kepada anak-anak tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.